Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bentar ya, kita tunggu yang lain ya. Iya Bu. Minal aidin wal faizin Bu. Ya, nanti sekalian ya, semuanya. Oke, 2 menit lagi kita mulai ya. Iya, Bu. Siap Bu. Ini yang bisa saya jadikan co-host siapa ya? Jadi nanti kalau ada pada saat saya menjelaskan, ada teman yang baru masuk, jadi dia bisa admit. Biasanya siapa yang jadi ketua kelompok di kelas ini? Dita Bu. Dita? Dita ya? Iya Bu. Bahasa yang lain Enggak. Bu. Dah salah. Saya yang mulai dari atas aja ya, biar enggak ini ya. Dita. Ini Denny Ramli, saya jadikan co-host. Terus Dinda Lutfi, saya jadikan co-host. Saya ambil yang atas aja, biar enggak ini ya. Jadi nanti tolong di-admit. Terus Fitri Damayanti, saya jadikan co-host. Terus Afgar ya, Afgar saya jadikan co-host. Saya rasa cukup kali ya. Jadi nanti tolong dicek temannya yang baru masuk, tolong di-admit ya. Jadi takutnya saya nanti fokus, jadi kasihan temannya biar nunggunya nggak lama. Ya.
Oke, kita langsung mulai saja sembari nunggu yang lainnya. Biar nggak lama. Yang saya sudah pada masuk semuanya, sudah kelihatan? Udah, Bu. Sudah ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Waalaikumsalam. Kita Salam di luhur, ketemu Bu. untuk pertemuan keempat ya. Normalnya sih pertemuan ke-6. Cuma kemarin libur sebelum Lebaran sama libur setelah Lebaran, jadi kita baru pertemuan keempat. Nah rencananya, kelima ya? Ya, keempat kan kelima berarti ya. Berarti kita tadi. ketinggalan satu pertemuan berarti ya? Ya. Nah, berarti hari Sabtu saya nggak Zoom sih, cuma tugas saja. Jadi kalian cuma cek classroom aja. Ya, jadi tugas. Nanti kuliah penggantinya itu untuk yang SI 4A itu jam 10.30. Ya. Jadi nanti cek classroom aja, ya. Cek Google Classroom aja, nanti kita latihan tentang activity diagramnya. Ya, jangan lupa ya. Siap, Bu. Oke, baiklah. Sebelum mulai ke materi untuk activity diagramnya, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siapa tahu saya ada salah kata atau ada salah yang saya sampaikan, saya mohon dimaafkan. Nah, kemudian saya tetap mengingatkan jangan lupa prokes ya, karena kita lagi tinggi-tingginya terutama daerah Sungai Liat. Ya, saya juga agak ngeri-ngeri sedap itu Sungai Liat ya. Itu lagi zona merah. Jadi hampir semua kelurahan lah ya. Hampir semua kelurahan itu ada yang positif katanya di atas 10. Ya. Bahkan yang di daerah Pemali atau Karya Makmur itu dilarang masuk yang anak kecil ya. Karena itu zonanya nggak tahu itu hitam, merah, orange ya. Jadi mohon prokesnya dan kalau bisa jangan kemana-mana dulu ya, tetap di rumah saja ya. Kemudian jangan lupa sekarang bukan 3M lagi tapi 5M ya. 5M-nya tetap dijaga. Kemudian dosen kita juga ada yang kemarin beberapa, sekarang juga masih ada yang kena, tapi kita doakan semoga cepat sembuh ya. Makanya kalau bisa tetap di rumah saja ya. Oke, kita lanjut ke activity diagram. Jadi kemarin kita sudah membahas diagram-diagram yang terdapat di dalam UML ya. Itu yang pertama yang harus kita pahami adalah activity diagram. Nah, kemudian kalau kita melihat activity diagram, apa itu activity diagram? Jadi kalau kita melihat activity diagram itu untuk menggambarkan proses dari sebuah dokumen atau cerita dari sebuah sistem ya yang keterkaitan dengan dokumen yang ada di sistemnya. Jadi contohnya kita punya dokumen KRS nih, ya. Kita punya dokumen KRS, berarti kita harus tahu bagaimana proses KRS itu bisa dikerjakan. Itu yang dinamakan dengan proses bisnis. Ya. Atau misalnya kita melihat dokumen yang namanya struk belanja. Ya, contohnya misalnya seperti ini, saya share. Nah ini ya, ini prosesnya. Nah sekarang kita bisa melihat proses ini dari dokumen yang mana. Sekarang kita lihat dokumennya. Ya, jadi kalian harus paham, ya, paham dokumen yang terlibat dengan sistem, kemudian paham proses, ya, bagaimana dikerjakannya sebuah sistem. Ya, itu untuk membuat activity diagram. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh dokumen struk ya. Jadi kalau kita belanja misalnya di Ramayana, di Alfamart ya, kemudian di Indomaret, biasanya kita mendapatkan dokumen struk kan ya. Nah, untuk mendapatkan dokumen struk tersebut kita harus paham proses awalnya terjadi yang namanya struk itu dari mana? Ya. Setelah tahu dari mana, kemudian bagaimana
ya, stroke itu bisa dihasilkan. Itu yang harus kita pahami pada saat kita membuat activity diagram. Ya. Sebelum kita lanjut membuat proses bisnisnya, kita pahami terlebih dahulu apa saja simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan activity diagramnya. Sekarang kita lihat simbol-simbol yang terdapat di dalam activity diagram. Yang pertama itu adalah start point, ya, yang simbolnya seperti ini. Ini dinamakan dengan start point. Ya. Start point ini harus selalu digambarkan untuk memulai sebuah activity diagram. Ya. Jadi untuk menggambarkan sebuah proses selalu diawali dengan simbol activity-nya, yaitu yang namanya start point. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan di dalam start point ini? Start point ini tidak boleh lebih dari satu simbol di dalam satu diagram IR. Jadi dia tidak boleh digambarkan dua, tapi dia hanya maksimalnya satu, minimalnya satu. Itu di dalam activity diagram. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, untuk start point, ya, yang harus kalian pahami di sini bisa dilihat selalu diletakkan pada pojok kiri atas. Jadi dia tidak boleh diletakkan sembarangan, ya. Jadi dia tidak boleh diletakkan di tengah-tengah, dia tidak boleh diletakkan di paling akhir, dia tidak boleh diletakkan di sebelah kanan. Jadi contoh kecilnya misalnya di sini saya gambarkan, ya. Ini ada beberapa simulasi, nanti saya jelaskan. Nah, ini misalnya ada 2 lembar kerja di dalam activity diagramnya. Ya. Start point ini, ya, itu hanya boleh diletakkan di sini. Nah, ini pojok kiri kan, ya? Ya, jadi dia tidak boleh diletakkan di sini. Ini salah. Ya. Dia juga tidak bisa diletakkan di sini. Ini juga salah. Ya. Dia tidak bisa diletakkan di sini dan di sini. Tetapi yang namanya start point hanya boleh, ya, di lembar kerja activity diagramnya di paling kiri atas. Nanti saya ajarkan menggunakan astah ini, ya. Setelah kita paham bagaimana membuat proses bisnis, kemudian paham simbol-simbol apa saja yang terdapat di dalam activity diagramnya. Sampai dengan start point ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi di dalam menggambarkan activity diagram selalu dimulai dengan start point, diletakkan di pojok kiri dan hanya boleh satu. Oke, kalau tidak kita lanjutkan lagi. Apa yang berikutnya yang digunakan di dalam activity diagram? Simbolnya, nah ada yang namanya endpoint. Ya, ini endpoint. Endpoint ini artinya untuk menutup aktivitas atau untuk mengakhiri aktivitas atau untuk mengakhiri activity diagram. Jadi ada yang memulai dengan start point, ya, kemudian harus ditutup dengan end point. Jadi kita tahu di mana berakhirnya aktivitas. Jadi setelah menggambarkan activity, jangan lupa end point-nya. Nah, end point ini berbalik dengan start point. Ya, kalau start point boleh cuma satu, end point ini boleh banyak. Tergantung berhentinya aktivitas itu di mana. Jadi dia boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Ya, jadi kalau memang seandainya dia banyak yang harus digambarkan, tiba-tiba dia berakhir di satu aktivitas, ya sudah tarik saja end point-nya. Oh, dia selesai. Kemudian yang berikutnya, di activity yang berikutnya, oh ternyata dia selesai. Ya, di aktivitas yang berikutnya ya sudah, berarti tarik endpoint-nya di aktivitas tersebut. Ya, itu untuk endpoint. Jadi dia kebalikan dari start point-nya. Jadi kalau kita melihat di astahnya, ya. Nah ini endpoint ini hanya boleh diletakkan di sini. Ini start point-nya hanya boleh diletakkan di sini. Nah kalau endpoint-nya ini, ya, dia bisa diletakkan di sini kalau dia selesai. Ya, dia bisa diletakkan di sini kalau dia selesai aktivitasnya. Dia bisa diletakkan di sini, ya, kalau aktivitasnya selesai.
Jadi dia boleh digambarkan lebih dari satu dan boleh diletakkan di mana saja. Tidak ada aturan untuk endpoint-nya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, setelah endpoint, ya, simbol yang digunakan di dalam activity diagram yang berikutnya, ya, itu ada yang namanya activities. Ya. Nah, activities itu simbolnya yang seperti ini. Ya. Nah, ini digambarkan untuk apa? Untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan di dalam satu proses. Ya. Jadi misalnya tadi kita melihat ada yang namanya proses untuk menggambarkan dokumen struk. Nah, apa saja kegiatannya? Kegiatannya itu digambarkan atau dituliskan di dalam simbol activity-nya. Oh, misalnya dia membuat apa, dia terima apa, ya, dia mencatat apa, ya, kemudian dia melakukan apapun kegiatannya yang dilakukan oleh orang yang mengerjakannya digambarkan di dalam simbol activity. Ya. Jadi lihat di sini keterangannya di dalam ya, jangan di luar, itu tidak boleh. Ya. Jadi dia harus ditulis di dalam simbol activity-nya. Kalau pakai tulis tangan. Tapi kalau seandainya dia pakai aplikasi seperti ini, ya, dia otomatis. Ya, kita lihat ini. Nah, ini misalnya activity-nya. Ya. Kita letakkan di sini. Nah, jadi ini tinggal ditulis saja, buat struk. Ya. Pilih barang. Ya. Jadi semua kegiatan ya, yang dikerjakan di dalam proses itu digambarkan di dalam activities yang simbolnya seperti ini. Ya. Jadi bukan persegi panjang, bukan kubus ya, tapi di sininya kita bisa melihat ada lengkungan. Ya, jadi nanti kalau tulis tangan jangan buat seperti simbol IRD, itu saya salahkan. Ya, tapi kalau pakai aplikasi kan santai, dia otomatis. Ya, itu aktivitas. Jadi semua kegiatan di dalam satu proses dimasukkan di dalam aktivitasnya. Apa kegiatan yang pertama? Tulis di aktivitas pertama. Apa kegiatan kedua? Tulis di aktivitas kedua. Apa kegiatan ketiga? Tulis di aktivitas yang ketiga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Ya. Nah, jadi kalau kita melihat, Bu, kapan start point digambarkan? Misalnya ini aktivitas yang pertama. Ya sudah, berarti start point digambarkan sebelum aktivitas ini. Ya, start point dulu, baru aktivitas. Ya. Jadi tidak ada aktivitas yang tidak didahului oleh start point. Itu tidak boleh. Ya, jadi kita tidak tahu di mana berawalnya sebuah proses kalau tidak ada start point. Oke, kita lanjutkan. Oh Bu, yang start point-nya posisi di sial lah Bu, di tengah-tengah gitu ya Bu? Selalu sebelah kiri atas, tidak boleh dipindahkan kemana-mana. Oh. Tidak boleh di tengah-tengah, tidak boleh di kanan, tidak boleh di bawah, selalu paling kiri atas. Jadi kalau misalnya kita lihat kertas ya, kita lihat kertas, misalnya satu lembar kertas ya, misalnya satu lembar kertas, nah dia selalu paling pojok atas. Ya, jadi tidak boleh di tengah-tengah. Ya. Itu untuk start point-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang belum dipahami? Kita pahami aktivitasnya, simbol-simbolnya dulu. Nah, ada start point, ada end point, ada activities, kemudian ada yang namanya jenis-jenis aktivitasnya atau jenis-jenis activitiesnya. Nah, ini diperhatikan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya. Di dalam menggambarkan aktivitas diagram. Yang pertama itu adalah black hole activities. Ini yang boleh digambarkan di dalam diagram activity-nya. Artinya apa? Yang namanya satu aktivitas yang ini, terima nota ini, ya, hanya boleh dari satu masukan. Tidak boleh lebih dari satu masukan. Jadi misalnya saya contohkan ini ya. Memang ribet sih ya, enaknya tatap muka ini ya. Nah, misalnya ini saya buka setanya lagi. Ya, Bu, nah, misalnya ininya, ya, enggak ngeri saya. Kalian dari mana-mana, ya.
Ntar ketemu, waduh bahaya. Saya nggak tahu nanti siapa yang bawa. Bisa jadi saya yang bawa atau kalian yang bawa. Nah itu bahaya. Nah ini misalnya, ini pilih barang, ya. Ini pilih barang ini, ya. Dia hanya boleh mendapatkan satu masukan. Jadi dia hanya boleh mendapatkan satu anak panah yang seperti ini. Ya, jadi tidak boleh ada lagi tiba-tiba anak panah yang seperti ini. Ya, itu tidak boleh. Ya, artinya ini apa? Ini bukan black hole lagi. Karena ini kan 2. Jadi dia hanya boleh satu dari ini saja atau hanya dari ini saja. Jadi tidak boleh di dalam satu aktivitas itu ada 2 yang masuk di dalam activity diagramnya. Ya. Jadi untuk jenis activities itu hanya boleh black hole activities. Ya. Jadi di dalam satu kegiatan itu hanya boleh satu yang masuk anak panahnya. Ya. Pak Oki. Paham sampai di sini? Paham? Paham. Paham ya? Jadi hanya boleh satu yang masuk. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, di dalam menggambarkan activity diagram, ya, kalau hanya boleh satu yang masuk, berarti dia juga hanya boleh satu yang keluar. Ini yang dinamakan dengan miracle activities. Ya, jadi hanya boleh satu, dia terima masukannya, kemudian keluarnya pun hanya boleh satu, tidak boleh lebih dari satu. Contohnya misalnya seperti ini. Ya. Nah ini kan tidak boleh kan seperti ini kan ya. Nah dia juga tidak boleh seperti ini. Ya. Misalnya ini selesai, ternyata ini juga ke sini. Nah itu tidak boleh. Artinya ini kan ada 2 yang keluar. Ya kan? Satu yang masuk, 2 yang keluar. Ini salah di dalam penggambaran activity diagramnya. Ya, tapi dia boleh hanya satu yang keluar. Apakah dia ke sini atau dia ke sini? Tidak boleh kedua-duanya seperti ini. Paham? Jadi kalau dia sudah ke sini, ini tidak mungkin ada. Ya. Kalau dia sudah ke sini, ya. Nah, dia tidak mungkin lagi ke sini. Paham sampai di situ? Paham, Bu. Paham. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kapan digambarkannya kalau ternyata ada 2 yang masuk, ya, sama ada 2 yang keluar? Ya. Nah, kita lihat lagi. Itu ada di dalam activity diagram. Namanya parallel activities. Saya lihat di sini. Ya, 2 yang keluar. 2 yang masuk. Ya, di sini kita bisa lihat ini 2 yang masuk. Ya. 1 jadi 1. Ini kita bisa lihat 2 yang masuk, kemudian di sini 2 yang keluar. Ini dinamakan dengan parallel activities. Pada saat parallel activities, dia menggunakan for. Ya. Kemudian dia juga menggunakan yang namanya join. Ini harus satu kesatuan. Tidak boleh ada for saja tanpa ada joinnya. Tidak boleh tiba-tiba muncul joinnya tanpa ada for-nya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, apa yang dinamakan for? Satu transisi masuk, tapi dia mempunyai 2 transisi keluar. Ini boleh? Boleh, Bu, boleh. Tapi harus menggunakan simbol yang vertikal seperti ini. Itu ada di dalam aplikasinya. Nah, kemudian pada saat dia ada 2 yang keluar, ya, pada saat masuk lagi, dia harus satu kan ya? Nah, kapan dan bagaimana caranya dia digabungkan dengan menggunakan yang namanya join. Kita bisa lihat di sini, ini kan 2 yang keluar kan ya? Kita bisa lihat di sini, ini 2 kan ya asalnya kan ya? Nah, dia digabungkan dengan garis vertikal lagi, ya, sehingga menjadikan satu yang masuk ke dalam aktivitasnya atau satu yang keluar, tergantung nanti penggambarannya seperti apa. Paham sampai di sini? Contoh, pada saat kita masuk kamar hotel,
Biasanya kita mendapatkan kartu kan ya untuk buka sensor pintunya kan ya. Iya. Pada saat kita masukkan kartunya ke dalam tempat listrik itu ya atau lampu itu kan ya. Kita masukkan kartunya, biasanya lampu otomatis nyala kan ya? Iya. Kemudian Ya, biasanya selain nyala, yang nyala itu selain lampu apalagi biasanya yang nyala? Apa? Yang berbarengan dengan lampu pada saat kita memasukkan kartunya. AC, TV. Yep. Nah, itu menggunakan paralel aktivitas. Kegiatannya satu, masukkan kartu. Ya kan? Tapi yang dihasilkan kan ada 3 kegiatan. Lampu hidup, televisi nyala, AC hidup. Paham sampai di situ? Paham. Ya. Jadi kalau digambarkan kegiatannya dia seperti ini. Ya. Nah, ini misalnya ya. Jadi di sini masukkan kartu ya. Kemudian di sini nanti akan ada 3 yang keluar ya. Lampu nyala ya. Kemudian ada lagi aktivitas AC nyala, kemudian ada lagi aktivitas televisi hidup. Nah, ini boleh menghasilkan 3 yang seperti ini. Ya. Tapi dia digambarkannya tidak boleh seperti ini. Ya. Ini ke sini, ini kemudian ke sini. Nah, itu salah. Ya. Tapi dia boleh digambarkan dengan menggunakan fog. Ya. Jadi dia menggunakan yang seperti ini. Ya. Ini bisa kita lihat. Ya. Di sini ada simbol ya. Ini fog node, ini join node. Ya. Nah, kita klik fognya ya di sini. Ya. Nanti baru kita masukkan ini 1. Ya. Nah, baru nanti kesininya 3. Ya. Dari fog tapi ya, bukan dari activity. Ya. Jadi dia hanya boleh ketemu garis vertikal atau garis horizontal yang seperti ini. Ini boleh digambarkan. Ini yang dinamakan dengan fog. Jadi kalau kita berbicara fog, fog itu kan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Fog itu. Tahu nggak bahasa Indonesia dari fog itu apa? FORK, garpu. Garpu itu gagangnya 1 kan ya? Oh, garpu. Iya, cabangnya berapa? Banyak kan ya? 4. Banyak. Iya, nah itu maksudnya simbol dari activity sama dengan garpu. Artinya 1 yang dipegang, tapi dia bisa menghasilkan banyak yang yang keluarnya seperti itu atau yang masuknya seperti itu. Nah, ini bisa seperti ini. Ya, tapi tidak boleh digambarkan seperti tadi ya. Jadi dia harus menggunakan yang namanya fog. Ya. Nah, ini nanti dia digabungkan dengan yang namanya join. Ya. Jadi pada saat kita cabut kartunya, otomatis semuanya ini mati kan ya? Kalau kita tidak matikan secara manual kan ya. Nah, kapan dia digabungkan? Dia digabungkan dengan menggunakan ini join. Ya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Saya gambarannya cepat aja. Ini gabung ke sini dulu ya. Kemudian ini gabung ke sini dulu ya. Kemudian ini gabung ke sini dulu ya. Nanti keluarnya 1 ya, keluarnya 1. Ya. Ada 1 yang namanya aktivitas ya, yang namanya lampu mati. Ya, jadi di sini ada aktivitas lampu mati apa? Ambil atau ya ambil kartu atau apa ya? Cabut ya kali ya. Atau cabut. Tarik ya, tarik kartu. Nah, ini nanti dia keluarnya cuma 1 ke sini. Nah, tapi ini nanti masuknya 3 kan ya? Tapi keluarnya 1. Jadi dia jadi black hole lagi di sininya. Ini dia tetap miracle. Ini tetap dia miracle. Kemudian ini fog. Kemudian ini join. Paham sampai di situ? Paham. Bu, nah, mau nanya. Iya. Kalau yang fognya ada minimal sampai maksimal enggak? Enggak. Terserah, Bu.
Iya, jadi berapapun kegiatan yang dihasilkan itu semuanya harus digambarkan. Oke, Bu. Iya. Kemudian misalnya ada satu aktivitas, ya, misalnya dia berhenti, ya kan? Kemudian ada lagi satu aktivitas dia berlanjut. Nah itu bagaimana caranya? Bisa digambarkan, ya. Jadi ini ketemu endpoint dulu, paham? Paham. Nah ini tetap lanjut, tapi nanti semuanya yang keluar dari endpointnya itu tetap nanti ketemu ini, ya. Baru dia digambarkan lagi aktivitasnya. Ya. Nah, ini misalnya dia selesai berarti aktivitasnya. Ya sudah. Berarti setelah ambil kartu atau tarik berarti dia selesai. Paham sampai di situ? Paham. Nah, jadi ini tidak mempengaruhi atau boleh diletakkan di mana saja. Mau diletakkan di sini, mau diletakkan di sini. Atau Bu, boleh tidak Bu, saya mau menggambarkannya dia di atas sini. Boleh, nggak ada aturannya. Atau saya boleh tidak Bu, dia menggambarkannya di samping sini. Boleh, nggak ada aturannya untuk endpoint. Paham? Bu. Ya, jadi di dalam menggambarkan activity diagram, satu aktivitas hanya boleh satu yang masuk, satu yang keluar. Kalau ada lebih dari satu yang masuk, lebih dari satu yang keluar, pergunakan fork dan ketemukan dengan join. Jangan tarik dari satu kegiatan, mencar semuanya, itu salah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi. Apa simbol yang berikutnya di dalam activity diagram? Berikutnya ada yang namanya decision point. Apa itu decision point? Decision point itu percabangan. Mungkin kalian sudah pernah ketemu di algoritma ya. Ada yang namanya kondisi benar dan salah. Ya kan? Ya. Nah, di activity diagram juga ada. Dia dinamakan dengan decision point. Cuma apa yang membedakan antara algoritma dan activity diagram? Biasanya kalau algoritma, dia ketemu dua kondisi, true atau false, dia balik lagi ke atas kan ya? Kalau dia false kan ya? Kalau dia true lanjut ke pilihan yang berikutnya kan ya? Benar tidak? Benar, Bu. Benar, Bu. Di dalam activity diagram, decision point digambarkan untuk lebih dari satu kondisi, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Berapapun kondisi yang dihasilkan dari satu aktivitasnya, tergantung pilihannya. Ya. Nah, dia tidak boleh ngulang kalau seandainya kondisinya, misalnya di sini kita bisa lihat, ya, pada saat dia menerima pesanan, ya, bagian gudang periksa barang yang dipesan itu ada atau tidak. Pada saat barangnya tidak ada, ya, dia tidak boleh balik lagi ke terima pesanan. Itu salah di dalam activity diagram. Karena dia tidak boleh ada looping atau pengulangan. Itu hanya bisa di dalam algoritma atau flowchart. Ya. Nah, jadi kalau memang seandainya dia kondisinya salah atau dia kondisinya tidak ditemukan, nah aktivitas apa yang dikerjakan? Dia tidak boleh lagi balik ke aktivitas sebelumnya. Paham? Paham. Ya, kalau kondisinya benar pasti akan ada kegiatan kan ya, nggak mungkin ya balik lagi ke kondisi awalnya. Jadi Bu, apakah ini hanya boleh 2 seperti ini? Tidak. Ya kalau ada 5 kondisinya tulis saja 5-5-nya di sini. Ya, apa saja kelima kondisinya? Contohnya misalnya pada saat kita ke rumah sakit, ya, kita ketemu dokter, kita didiagnosa nih, bisa jadi ada tindakan lanjutan kan ya? Apakah itu kita ke lab? Apakah kita itu rawat inap? Apakah kita itu di ronsen? Ya, atau kita langsung dikasih resep? Berarti ada 4 kondisi kan ya? Nah, berarti setelah dia diagnosa dokter, berarti decision-nya itu ada 4 pilihan di sini. Ya, apakah dia cek darah? Ya, rawat inap? Ya, atau tindakan lainnya? Atau dia langsung dikasih resep? Jadi digambarkan keempat-empatnya. Ya, kalau dia cek darah, apa aktivitas berikutnya? Otomatis dia pergi ke lab kan ya? Kalau dia rawat inap, berarti otomatis dia daftar rawat inap kan ya? Ya. Kalau dia di ronsen, berarti dia menuju ruangan ronsen kan ya?
Kalau dia resep, ya. Kalau dia resep, berarti yang berikutnya dia adalah tebus obat. Obat. Aktivitas yang berikutnya di sininya. Ya, paham sampai di situ? Paham. Tidak perlu saya gambarkan di astah ya. Nyambung nggak kira-kira? Nah, kalau ini coba deh saya kasih deh siapa yang bisa menggambarkan dengan kondisi yang saya sebutkan tadi dengan menggunakan decision. Kasih unjuk ke saya kasih poin. Tulis di kertas. Ya, tulis di kertas, gambarkan aktivitas yang saya sebutkan tadi pada saat muncul yang namanya diagnosa dokter. Ya, kemudian dari diagnosa dokter tadi ternyata ada decision-nya, ada 4 pilihan yang bisa dilakukan. Ya, nah coba digambarkan di kertas. Siapa yang bisa menggambarkan? Tunjuk ke saya kasih poinnya. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih tambahan buat nilai tes. Jadi ada decision-nya yang dihasilkan itu ada 4 kegiatan dari satu kegiatan tadi. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai menggambarkannya? Bu, digambar sampai endpoint, Bu. Enggak usah. Decision kemudian ya ininya aja, pilihannya aja. Apa saja yang bisa dikerjakan. Kalau endpoint kan nanti banyak lagi. Kalau dia periksa darah dia ke lab, kalau dia rawat inap banyak kegiatan lagi sebelum ketemu endpointnya. Nggak perlu ya, karena masih ada kegiatan setelah kegiatan pilihan dari decision-nya. Oke, Bu. Bentar, Bu. Nah, Bu, yang kusame kayak Dita. Mana? Coba, saya nggak ngeliat Dita. Oh, di grup. Lah kirim di grup, Bu. Bentar ya. Dita, pasien dokter, Ronsen lab. Oke. Aku daftar dulu. Dokter ketemu Ronsen obat. Oke, kira-kira seperti itulah. Ya. Cuma nanti saya jelaskan mana yang boleh jadi aktivitas, mana yang tidak. Ya.
Oke, good job Dita sama Cindy ya. Berarti nanti saya tulis nama sama NIM-nya ya. Jadi lihat di grup aja ya yang mau tahu jawabannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa beda decision sama POC? Ya, itu ada bedanya ya. Jadi yang POC digambarkan harus menggunakan POC ya, yang decision harus digambarkan menggunakan decision ya. Kalau POC ya, semua kegiatan harus dilakukan. Tidak boleh milih. Jadi pada saat tadi kita masukkan kartunya, semuanya otomatis bekerja kan ya? Lampu nyala, AC hidup, TV hidup, ya kan? Kecuali kondisinya rusak salah satu. Tapi pada saat normalnya, pada saat kita masukkan kartunya, semuanya pasti bekerja. Ya kan? Nah, tapi pada saat decision, dia hanya boleh memilih. Ya, Bu, dia bisa jadi dia setelah cek darah, dia lewat inap. Tapi kan itu kegiatan yang berikutnya. Tapi pada saat dia diagnosa, pasti salah satu disuruh oleh dokter setelah sedang, oh kamu cek darah dulu deh. Nggak mungkin kan ya kamu, oh cek darah dan rawat inap. Nggak mungkin seperti itu kan ya? Tapi dia milih salah satu dulu. Oh misalnya dia keluhannya dengan dadanya, oh ya udah kamu ronsen aja dia dulu. Ya nggak mungkin kan kamu ronsen dan cek darah. Tapi setelah ronsen, kalau memang seandainya ada sesuatu, ya sudah deh lanjut dengan cek darah. Artinya dia berurutan. Tapi kalau decision biasanya dia memilih salah satu terlebih dahulu. Tidak mungkin kesemuanya dilakukan di waktu yang sama. Ya, jadi decision ini pilihan. Bisa dilihat di sini. Pilihan aktivitas yang akan dilakukan. Tapi pada saat join, ya, di sini bisa lihat suatu aktivitas yang dikerjakan secara berbarengan. Artinya tidak boleh memilih. Paham sampai di situ? Paham sampai di situ? Paham. Paham, Bu. Ya, jadi aktivitas yang dikerjakan harus semuanya dikerjakan dan lebih dari satu pergunakan POC. Tapi pada saat banyak aktivitas yang dihasilkan hanya boleh memilih, berarti pergunakan decision. Misalnya ini periksa barang, ya nggak mungkin ini dikerjakan kedua-duanya kan ya? Pada kondisi ada dan tidak ada kan ya? Ya kalau tidak ada berarti aktivitasnya beda. Kalau dia ada ya berarti dia lanjut ke yang proses barangnya ada. Ya kan? Artinya ini pilihan. Sama seperti misalnya kita ketemu dengan persimpangan deh, ya kan? Kalau mau belok kiri ya belok kiri, nggak mungkin belok kiri dan belok kanan kecuali ilmunya sudah tinggi, membelah diri. Ya kan? Kalau sign kiri belok kanan, Bu, cuman Nah, itu biasanya mak-mak. Ya. Mak-mak itu biasanya yang seperti itu, ya. Nah, jadi decision itu sama dengan persimpangan, ya. Dia memilih mau belok kiri, mau belok kanan, mau lurus seperti itu, ya. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan di dalam penggambaran decision point? Decision point itu setiap percabangannya ini, ya. Setiap percabangannya ini harus ada guard-nya. Nah, ini guard atau kunci. Setiap transisi yang ada harus mempunyai guard atau kunci. Ya. Jadi ini decision, ini satu kondisi harus ada guard. Apa guard-nya? Oh tidak ada. Ya. Kemudian di sini apa kondisinya? Ya, berarti ada. Berarti ini guard. Jadi sebenarnya yang digambarkan oleh Cindy dan Dita tadi bukan aktivitasnya, tapi guard-nya atau keterangannya. Tapi cara gambarnya sudah benar, ya kan? Harusnya pada saat diagnosa dokter, pada saat guard-nya di sini dia cek darah, berarti kan di sini kegiatannya berarti dia daftar ke lab kan ya? Nah, itu kegiatannya. Pada saat di sini ada percabangan lagi, dia ronsen, berarti itu kan guard-nya kan ya? Ya. Berarti dia pergi ke ruangan ronsen. Iya, jadi yang digambarkan Cindy dan Dita tadi bukan kegiatan setelah pilihannya, tapi guard atau keterangan ya yang dihasilkan dari satu kegiatannya. Nah, kemudian di dalam penggambaran guard ya atau kunci atau keterangannya harus selalu digambarkan dengan kurung siku ya. Nih ya.
kurung siku buka, kurung siku tutup. Tidak boleh buka, tutup, kurung. Ya, tapi harus kurung siku buka dan kurung siku tutup. Jadi misalnya di sini tadi ronsen, buka kurung tutupnya, ronsen, tutup kurung sikunya. Ya, di sini misalnya periksa darah, ya, buka kurung tutup kurung sikunya, tutup kurung sikunya. Jadi setiap yang namanya GAT atau keterangan itu selalu diawali dengan buka kurung siku dan diakhiri dengan tutup kurung siku. Paham sampai di situ? Paham, Bu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi setelah decision point. Ada yang namanya ini sama ya, tidak jauh berbeda yang sudah saya sebutkan di decision point tadi. Nah, ada swim lane. Apa itu swim lane? Ya, itu pengelompokan aktivitas, pengelompokan kegiatan berdasarkan aktor yang mengerjakannya. Jadi misalnya kita bisa melihat di sini pelanggan. Ya. Jadi apa saja kegiatan pelanggan itu harus kita gambarkan di dalam swim lane pelanggan ini. Tidak boleh di bagian penjualan. Ya, apa yang dikerjakan oleh bagian penjualan ini harus digambarkan semuanya di swim lane bagian penjualan. Begitu juga dengan bagian gudang. Jadi yang namanya swim lane ini sama dengan garis yang ada di kolam renang. Apa sih fungsinya garis yang ada di kolam renang pada saat lomba? Batas. Pembatas dia ada keluar. Artinya berenangnya lurus kan ya? Tidak boleh terlalu ke kiri, tidak boleh terlalu ke kanan, tidak boleh bengkok-bengkok, tidak boleh vertikal, tidak boleh horizontal. Nah, sama ya, swim lane yang terdapat di dalam activity diagram. Ya. Jadi dia untuk memisahkan kegiatan per aktornya atau per yang mengerjakannya, ya. Nah, ini dinamakan dengan swim lane. Jadi misalnya kalau kita melihat KRS, ya. KRS itu siapa saja aktornya? Pada saat terjadi yang namanya proses KRS. Aktor yang pertama siapa? Yang mengerjakan pengisian KRS. Kami, Bu. Iya. Kami itu siapa? Kami. Iya, kami itu siapa? Hah? Mahasiswa. Berarti buat di sini swim lane yang pertama, mahasiswa. Kemudian yang berikutnya, pada saat proses pengisian KRS, siapa aktor lagi yang terlibat selain mahasiswa? Dosen. PA. Buat swim lane yang berikutnya dengan dosen PA. Ya kan? Hati-hati pada saat penggambaran swim lane ini ya, jangan sampai aktornya terbalik. Misalnya dosen PA di sini, mahasiswanya di sini. Padahal yang mengerjakan aktivitas yang pertama itu kan mahasiswa. Kalau terbalik, otomatis apa yang salah? Nah, ininya yang salah. Start poinnya. Itu kan tidak boleh diletakkan sembarangan kan ya? Jadi misalnya dibalik nih. Ya. Misalnya dosen PA. Sini. Ya. Mahasiswa di sini. Yang mengerjakan aktivitas yang pertama kan mahasiswa. Ya kan? Di sini kan ya? Dia cek mata kuliah kan ya? Hah? Muncul, Bu. Sorry. Saya belum stop share kayaknya. Bentar ya. Ini ngelek ini. Enggak, saya lupa. Nah, ini. Ini ya. Misalnya aktor yang mengerjakan ya. Saya ulangi lagi ya. Aktor yang mengerjakan proses ya untuk pengisian KRS ya, itu ada 2 ya. Itu ada mahasiswa dan dosen PA. Misalnya kalian meletakkan aktor yang pertama itu misalnya dosen PA. Ya. Misalnya yang kedua itu mahasiswa. Ya. Kegiatan yang pertama kali yang dikerjakan pada saat proses pengisian KRS itu dilakukan oleh mahasiswa kan ya? Iya. Mahasiswa berarti cek mata kuliah di web, ya kan? Nah, otomatis pada saat mahasiswa yang pertama kali melakukan kegiatan aktivitasnya, start point-nya kalian letakkan di sini kan ya? Salah, Bu. Salah, makanya. Salah. Harusnya Nah, jadi sebelah kiri kan? Iya, jadi mahasiswa harus di sini. Jangan dosen PA-nya di sini. Jadi nanti kalau ada dokumen, sudah tahu siapa saja yang terlibat, itu ceritakan mana aktor yang pertama kali melakukan kegiatan. Agar activity diagramnya tidak salah. Ya, jadi harusnya di sini mahasiswa.
Di sini baru dosen PA. Nah, agar ininya bisa di sini baru benar, ya. Kemudian ininya bisa di sini baru benar. Paham sampai di situ? Paham. Nah, kemudian yang berikutnya yang terlibat biasanya ada lagi yang namanya sistem kan ya, sistem web kan ya, ya kan? Nah, ini juga bisa digambarkan menjadi aktor. Jadi aktor itu tidak hanya manusia, ya, tapi sistem pun kalau dia terlibat di dalam prosesnya, berarti dia bisa digambarkan menjadi sebuah aktor, ya, dan menempatkan sebuah swim lane. Jadi pada saat kalian input mata kuliah, sistem kan ngecek mata kuliah itu tersedia atau tidak, ya kan? Kalau dia tidak tersedia, berarti dia ngasih pesan kan ya, bahwa mata kuliah itu tidak untuk Anda, seperti itu kan ya. Nah, jadi yang namanya aktor itu bisa apa saja, artinya dia yang mengerjakan prosesnya. Tapi yang namanya aktor itu harus benda atau orang. Jadi dia harus pasti kata benda, ya. Jadi bukan kata kerja. Tapi kalau aktivitas baru dia kata kerja. Nah, kemudian kalau kita sudah paham dengan swim lane, ya, kita sudah paham dengan swim lane, berarti yang namanya aktor seperti tadi yang digambarkan oleh Cindy, kita bisa lihat, yang digambarkan oleh Dita tadi, kita bisa lihat ya. Di sini misalnya yang pertama kita lihat punya Dita dulu, ya. Dita itu menggambarkan aktivitasnya ada dokter sama pasien kan ya? Oke, coba dibuka grupnya. Ya, Bu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau Cindy kita bisa melihat ada yang namanya kegiatannya, ada yang namanya dokter kan ya? Di aktivitasnya kan ya? Nah, kalau kita melihat dari yang digambarkan oleh Dita dan Cindy itu, ya, pasien atau dokter itu kegiatan atau aktor? Aktor. Aktor tidak boleh digambarkan di dalam simbol activity. Ya. Aktor hanya boleh digambarkan di dalam swim lane. Ya. Jadi misalnya di sini ada dokter. Apa saja yang dikerjakan oleh dokter? Oh, misalnya diagnosa pasien, periksa pasien, ya. Kemudian berikan hasil diagnosa. Jadi kalau kita memberikan aktivitas itu harus kata kerja, bukan kata benda. Kata benda hanya boleh di dalam swim lane-nya, tidak boleh di dalam aktivitasnya. Ya, oke. Yang berikutnya kita lanjutkan lagi. Ya, apa yang terdapat di dalam activity diagram? Ya, itu ada yang namanya swim area. Ya, apa yang dinamakan dengan swim area? Ya, swim area itu kumpulan dari beberapa swim lane. Jadi ini 3 swim lane kan ya? Nah, ini dinamakan satu swim area. Jadi kalau kita melihat kolam renang itu satu kan ya, tapi dia terdiri banyak garisnya. Jadi kolam renang itu dinamakan dengan swim areanya. Ya. Jadi ini dinamakan dengan satu swim area, kemudian biasanya swim area ini menggambarkan satu proses di dalam sistem. Paham sampai di situ? Paham. Oke. Paham, Bu. Kalau sudah paham dengan simbol, sekarang kita coba menggambarkan proses bisnisnya yang terlibat dengan dokumennya. Sekarang kita lihat dokumennya ini tadi. Nah, ini ya. Nah, untuk membuat proses bisnisnya, ya, kalau kita mengarang, kita menuliskan kalimat, ya, belum tentu cara bercerita satu orang dengan orang yang lainnya itu sama kan ya? Jadi jangan melihat kok kamu ceritanya seperti itu. Jadi tidak boleh saling menyalahkan dan saling membenarkan. Intinya semua kegiatannya selama memang itu yang dikerjakan, awalnya seperti apa, berakhirnya di mana, berarti itu benar. Jadi misalnya kalau kita melihat ini ceritanya, ya, ini dokumennya, sorry. Nah, bagaimana kalian menceritakan dokumen ini? Bisa jadi antara Mutia sama Nelly itu berbeda kan ya? Kemudian bisa jadi antara Gary sama Christina itu berbeda. Ya, bisa jadi antara Sri Rizky dan Genvi itu berbeda. Jadi jangan beranggapan proses itu untuk dokumen yang sama
itu pasti akan sama. Ya, tapi bisa jadi cara berceritanya itu akan berbeda-beda. Nah, sekarang dokumen ini, saya punya dokumen ini, coba kalian bercerita dulu. Bagaimana awalnya sampai bisa dihasilkan struk pada saat kalian berbelanja ke Alfamart, Indomaret, Ramayana, ya, atau supermarket yang lainnya. Tulis di kertas, ya, tulis di kertas, ya. Saya tunggu, kita selesainya 10.30 ya. Berarti saya tunggu sekarang 9.52. Berarti anggaplah 9.55, 5 menit. Berarti saya tunggu paling telat 10.15. Ya. Kirim ke, jangan Japri deh. Enggak, Classroom saya belum buat. Kirim ke Google Classroom aja, saya buat sekarang tugasnya. Ya. Proses Tulis. bisnis, Bu. Ya, proses bisnis dari bagaimana ya ceritanya. Bagaimana ceritanya dokumen ini dihasilkan mulai dari kalian datang ke supermarketnya, apa yang kalian kerjakan, intinya sampai kalian mendapatkan struk itu kemudian pulang. Ya, tulis di kertas, kumpulkan ke Google Classroom. Paling telat saya tunggu 10.15, itu saya anggap sebagai absen. Yang mengumpulkan berarti saya anggap hadir hari ini. Oke? Silakan ditulis, ya, di foto, nanti kumpulkan ke Google Classroom-nya. Oke, silakan bekerja.
Bisa bercerita kan ya? Ya, sama seperti mengarang sih ya, waktu kalian Ya, Bu, ngarang. iya, cerita saja. Cerita pada saat kalian ke supermarket sih apa yang kalian kerjakan. Kemudian bagaimana kalian melakukannya sampai kalian mendapatkan stroke. Sudah saya buat di classroom-nya, jadi nanti tinggal dikirim saja ya, absennya berdasarkan tugas. Ada yang bingung? Ada yang belum paham? Bisa ya, saya rasa bisa lah ya. Kira-kira seperti inilah ya. Tapi jangan nyontek, saya close lagi. Ya. Ini diceritakan kan, Bu? Iya, cerita sampai kalian mendapatkan stroke ya, bukan tiba-tiba sudah langsung dapat stroke ya. Kalian nggak mungkin mendapatkan stroke kalau kalian tidak melakukan suatu kegiatan kan ya. Ya. Masuk dulu berarti Bu ke Indomaret baru. Ya, cerita saja bagaimana kalian menceritakannya ya. Nanti saya kasih tahu bagaimana yang benarnya bercerita itu di dalam proses bisnis. Ya. Kalian cerita saja dulu, jangan takut salah, cerita saja. Ya. Ya kalau nggak masuk, kemudian kalau nggak beli kan berarti nggak dapat stroke seperti itu. Ya, jadi cerita saja bagaimana kalian masuk ke dalam sebuah supermarket sampai kalian mendapatkan stroke seperti itu, stroke belanja. Yang sudah selesai langsung kirim ya. Foto kirim. Bu, kalau lewat HP boleh kan, Bu? Kalau lewat HP maksudnya di Google Classroom saya sudah buat tugas. Nah, di situ saya juga sudah kasih tenggat waktunya. Jadi kirimnya ke Google Classroom aja. Jadi saya cek nanti satu-satu, kita bahas semuanya. Mana yang boleh, mana yang tidak, saya cek satu-satu nanti. Saya kasih tahu misalnya ini. Iya, pakai foto, Itu ya. Catat pakai foto, Ya ya fotonya pakai ya ditulis, jangan direkam. Saya nulisnya di note HP, Bu, di catatan gitu. Nggak masalah, dalam bentuk apapun. Iya, berupa file berarti ya.
foto aja, Bu. Boleh nggak? Boleh foto, boleh file, nggak masalah. Ya udah, Bu. Intinya semuanya ke Google Classroom ya. Iya, Bu. Jangan ada yang ke grup atau Japri, takutnya nanti saya tidak kecek nanti. Minggu depan kita Zoom lagi. Silakan diinstal aplikasi Astahnya ya. Ini saya tunjukin. Ini dia kayak gini nih. Astah kayaknya di Google aja bisa, nggak berat kok dia. Cari aja yang free download. Coba close dulu. Yo Dita, semangat. Ini yang saya share kelihatan nggak Astahnya? Apa belum saya share ya? Nge-lag, Bu. Belum ada. Belum ya? Belum ada, Bu. Bentar ya. Belum ada, Bu. Cepat Dita. Share aplikasi, Bu. Iya. Yang ini ya. Udah ya? Udah kelihatan? Nah, Mana, Bu. Bu? Nah, ini yang simbolnya seperti ini nih. Astah. Simbol ada, Bu. Iya, ini simbolnya seperti ini. Ya. Jadi di sini ya. Nah, jadi di sini misalnya kita lihat nanti diagramnya Jangan simbol Atta. Hah? Astah bukan Atah. Atta Itulah ya. Itu halilintar kalau Atah. Ya. Ini Astah. Ya. Jadi nanti sekalian belajar bikin activity-nya. Oke, sudah banyak yang masuk. Ya. Ada Cindy, ada Denny, ada Dinda Lutfi, kemudian ada Faris, ya. Kemudian ada Gary Fauzi, ada Christina, ada Mutia, Amira, ada Nili, kemudian Sri Rezeki, Yosua, Adi Taufi, Afgar, Altahmi, Amanda Monica, Akila, Chandra Ardiansa, Della. Jangan copy paste ya, saya baca satu-satu soalnya. Kalau copy paste, aduh, saya sudah bilang ya, saya agak-agak sama yang nyontek itu saya agak-agak ini ya. Jadi diri sendiri aja, ya. Apapun hasilnya, saya lebih suka yang seperti itu. Artinya di situ menunjukkan bahwa oh inilah kemampuan saya itu loh Bu, gitu ya. Ada Chandra, ada Della Novitasari, ada Derma, kemudian ada Desi, ada Dita Deheru, ada Dimas, ada Dina, Anita, Faren, Fitri, Inaru, ya, Adiatan, Yanvi, Kezia, kemudian ada Lailatul, Melianda, Melita, Fazia, Peggy, Putri, Ramadan, ya, hampir semuanya lah ya, Rerita, Reza, Rian Jaya, Rika, Deliza, Sur, Samara, Ulfa, Wendy. Nah, itu yang sudah mengumpulkan yang saya cek di Google Classroom-nya. Yang lainnya saya tunggu, ya. Nah, jadi nanti untuk menggambarkan activity diagramnya minggu depan aja, ya. Saya coba baca proses bisnisnya dulu, ya. Nah, nanti saya benarkan dulu proses bisnisnya karena ujung tombak dari activity diagram itu proses bisnis. Ya. Jadi nanti saya baca dulu satu persatu, saya kasih tahu oh sebaiknya yang seperti ini tidak perlu, sebaiknya seperti ini tidak perlu, ya. Jadi minggu depan langsung kita coba gambarkan menggunakan Astah. Oke? Oke, Bu. Oke, berarti yang lain saya tunggu ya, sembari menunggu yang lainnya mungkin kita akhiri saja pertemuan kita, ya.
Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan, sekalian lanjut ke materi berikutnya, analisa keluaran dan analisa masukan yang masih berhubungan dengan activity diagramnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Buku nanya. Iya, boleh, silakan. Kan tadi tuh decision tuh kan kalau yang digambarkan Dita tuh kan ada 4 cabang yang bawah tuh. Iya, Emangnya boleh tuh milih antara 4 gitu, Bu? boleh milih antara 4, salah satu yang dipilih, nggak mungkin keempat-empatnya. Maksudnya pilihannya itu boleh banyak ya, Bu? Boleh. Oh. Pilihannya itu sesuai dengan aktivitas yang dihasilkan dari satu aktivitas tadi. Jadi kalau misalnya Bu, yang pilihannya itu ada 10, ya berarti 10 semuanya harus digambarkan. Oh, jadi terserah kalau mau pilih yang mana, yang penting pilihannya itu digambarin ya, Bu? Iya, harus itu. Oke, makasih, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak, saya tutup ya pertemuan untuk kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau kita sudah mulai Zoom, usahakan hadir ya, karena kita sudah masuk materi-materi yang nanti mungkin akan bermanfaat untuk mata kuliah yang berikutnya dan pada saat kalian KP dan skripsi. Ya, saya tutup pertemuan untuk kali ini. Jangan lupa prokesnya, ya, jangan lupa jaga kesehatannya, ya, karena itu yang paling penting. Jadi salam sehat, salam budi luhur. Bye-bye semuanya. Halo, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya tutup ya. Iya, Ya, Bu. Oke, saya live dulu ya. Ya. Lah, Pak. Nah. Bisa itu. Guys, kita makan ya, guys. Udah ramai kayak gini ya. Hilang, Ibu. Kelar. Ibu lah udah. Mabar. Puasa, woi. Lagi le puasa terus. Besok Kamis, Cindy. Yo, Sin, ke rumah lagi banyak kue. Kak orang tobak dia ban ke Pengkal, memahami ya pelak Kak. Kami tak dekor kemana lah Dita? Di sini parah. Dong lah dimain. Pagi dia tuh. Oh, Mang, APGJ tuh lebih kali ya. Lebih kali parah. Kau ada aku nak live lu kena jam aku di sini. Lah. Lemah aja tak. Lemah aja, lemah. Telak lagi lame ngajian lah. Jam 10.30 baru masuk lagi. Habis paketku nih. Ulah agak. Boleh paket Kemendikbud. Habis udah. Gila woi. Dua hari habis woi. Paket Kemendikbud susah untuk Zoom sumpah. Lemah nih. Cuman pajak Pakai wifi. Mana? Sama paket gratis, guys. Gratis ada. Gratis. Dan mati kan Dan anak record Dan. Apa? Kalau pakai di record. Oke. Masa dia tahu di record lagi? Ya mati.